Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Jadi di sini dan inilah Foresight. Udah lama gua nggak record video. Terus terang ternyata menjadi YouTuber atau berbicara di depan kamera itu nggak semudah itu ya. Dalam artian ini menurut sepengalaman gua menjadi storyteller ataupun sesuatu yang berkaitan dengan suara gitu, audio atau sound, entah itu dialog atau monolog, ternyata nggak semudah itu. Terlepas orang bilang lu mah bisanya ngomong doang, ternyata kata itu seolah-olah terdegradasi di era digital ini. Gua ngerasa meskipun cuman ngomong doang, tapi kalau ngomong doangnya di depan kamera atau dijadiin konten atau dimonetisasi, ternyata nggak semudah itu juga. Nah, di sini gua akan mulai di episode pertama Secawan Harapan ya. Secawan Harapan itu singkatan dari sesama candu, kawan dan harapan. Nah, maksud gua di konten ini tuh, konten pertama ini gua persembahkan untuk sesuatu yang menurut gua sangat luar biasa dan merubah sudut pandang orang lah tentang kepemimpinan, tentang sosok pemimpin gitu. Nah, inilah episode pertama Secawan Harapan. Yang ingin gua bahas di sini adalah tentang pernikahannya Kaesang ya. Trending topik media di mana-mana menyorot anak terakhir dari presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, presiden ke-7, Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo, anak terakhirnya tuh Kaesang. Pernikahan ini terjadi di dua kota ya, di Yogyakarta dan di daerah istimewa Yogyakarta, dan di Surakarta, Jawa Tengah, atau lebih akrab didengar Solo. Sebenarnya Secawan Harapan ini menurut gua seolah-olah candu dengan sosok pemimpin yang merakyat gitu loh. Ini ada beberapa poin sih yang gua sangat tertarik untuk membahas episode ini gitu. Makanya episode ini menjadi episode pertama. Pertama dari segi kepemimpinan ya. Di presiden sebelumnya sangat terjadi perbedaan signifikan gitu loh. Di era kepemimpinan presiden sekarang, Bapak Jokowi, menurut sudut pandang gua bahwa seorang pemimpin itu sejajar dengan rakyat, dalam artian ya pemimpin juga manusia gitu, ya pemimpin juga rakyat gitu. Kenapa hal itu menjadi daya tarik untuk gua bahas? Gini, di pernikahan Kaesang ini, meskipun Kaesang tuh anak seorang presiden, orang nomor 1 di republik ini yang memimpin 270 juta lebih orang, tidak menggunakan fasilitas negara. Mungkin ini memang aku gua nggak tahu sih tentang privilege atau enggak sebagai seorang anak presiden. Cuman yang gua salut sih tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kan nikah seolah-olah pribadi ya. Ya di era pernikahan presiden sebelumnya, istana negara dipakai. Media maksudnya media bukan include ya, tapi media kan faktor penunjang juga. Media pasti menyorot lah anak presiden. Istana negara dipakai, apapun digunakan gitu loh untuk kepentingan pribadi. Aku nggak tahu ini privilege atau enggak. Cuman di era
Pak Jokowi selaku orang pertama Presiden Republik Indonesia 2 periode, ada rasa sedih dan bangga bahwa kemudian sosok Jokowi inilah yang menurut gua sangat inspiratif. Dalam artian dia nggak pernah dia menikahkan anaknya tidak menggunakan fasilitas tidak menggunakan istana negara. Dia menikah di orang lain pun bisa menggunakan fasilitas itu. Sedangkan kan kalau di presiden sebelumnya orang lain nggak bisa menggunakan fasilitas itu. Mungkin privilege-nya di sana. Sedangkan di eranya Pak Jokowi, di eranya presiden sekarang, di Kaisang menikah, ya gua rakyat biasa yang bukan anak presiden pun bisa menikah di tempat yang itu, di Loji Gandrung ataupun di Royal Marukmo. Dari situ gua ngerasa bahwa Indonesia menurut gua butuh sangat pemimpin tipikal Pak Jokowi. Yang memang menurut Pak Jokowi selalu mikirin rakyat, selalu bekerja, tidak ada batasan atau tidak ada jarak dengan rakyat. Dan itu patut didorong dan disukseskan di pemilu 2024. Ini gue disclaim, bukan gue tentang promosi sosok idaman gue atau sesuatu yang gue harapkan. Ini adalah cara gue berpandangan dan menuangkan aspirasi gue terhadap sosok pemimpin yang memang gue idam-idamkan gitu loh. Gue nggak dibayar, terus terang gue nggak dibayar untuk membanggakan atau mensupport atau mengpush calon pemimpin selanjutnya. Menurut gue sosok-sosok yang memang disebutkan ciri-cirinya oleh Pak Jokowi ya memang sudah semestinya memimpin 2024. Entah itu dengan siapapun wakilnya, ya mungkin itu hak prerogatif partai atau calon presiden itu. Cuman di salah satu video Tugiman, gue begitu sangat, entah memang ini karakter gue atau entah memang itulah sosok pemimpin yang dimana dia menyapa anak kecil dengan tidak menasbihkan bahwa dia seorang gubernur. Dia dia menggunakan majis metafora, dia menggunakan perumpamaan bahwa dia memang sama dengan rakyat. Tagline-nya gubernur cuman mandat, tuanku rakyat, menurut gue sudah bisa melihat bahwa ini loh the next Jokowi. Nah, dari gue sangat kagum juga dengan beliau. Terus salah satu di tayangan YouTube-nya beliau juga, beliau anti banget dengan korupsi, anti dengan nepotisme, anti dengan KKN lah, korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi. Kejadian di Tawamanggu, dia menendang blockboardnya SMA yang baru dibangun, SMA Negeri Pertama Tawamanggu. Menurut gue itu gebrakan sih. Pemimpin ini yang emang cross check langsung ke lapangan bahwa ini ada yang tidak selesai. Terlepas pro dan kontra, dari sudut pandang gue itu oke sih. Dari situ memang perlu ada tamparan atau perlu ada gebrakan yang memang tidak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin lain. Dan memang inilah pemimpin yang sesungguhnya. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Pertama itu. Kedua, tentang kultur, tentang kebudayaan. Kaisang ini dia menggunakan acara pernikahannya itu terjadi di 2 kota di Indonesia. Satu daerah istimewa Yogyakarta, 2 Surakarta. Nah di sini entah itu
kita flashback atau ya flashback ke masa lalu bahwa datangnya kolonialisme ke negara Indonesia, ke Nusantara, memecah kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu mengadu dombakan Jogja dengan Solo. Menurut gue tidak ada salahnya era kolonialisme di zaman itu ya, karena mungkin memang berkat kolonialisme juga mungkin nih salah satu negara bisa maju, buktinya dengan pembangunan dan sebagainya. Apa yang disebut perang saudara menurut gua yang gua baca dan dari sudut pandang gua bahwa kayaknya tidak ada deh perpecahan antara kerajaan dualisme kerajaan Mataram, enggak deh. Bahwa kemudian Sultan Hamengkubuwono dengan Pangeran Mangkubumi dia mendirikan daerah istimewa Yogyakarta, toh itu juga udah didasari dengan perjanjian Giyanti dan tidak ada salahnya membuat ya Indonesia it's multikultural gitu loh. Dan di era Jokowi ini yang membuat panas tensi Indonesia tuh reda. Pertama, 2 kali Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertarung dan 2 kali Jokowi menang. Gejolak politik menurun gitu loh. Tensi politik menurun. Seorang Jokowi bisa mengajak lawannya menjadi kawan. Dan itu membuat sejuk gitu loh suasana politik. Pertama itu. Kedua, terjadi di 2 kota Jogja dan Solo bahwa memang tidak ada perpecahan sebenarnya. Bahwa kemudian kenapa ada 2 pemerintahan pada waktu itu? Ya kan mungkin memang pada waktu itu kan masa kerajaan ya. Masa dimana seorang pemimpin mungkin ya bisa mendirikan kerajaan di tempat lain. Terlepas itu bisa atau enggak, ya aku nggak tahu juga ya. Gue nggak tahu juga pada waktu itu di 1755. Cuma dengan kejadian pernikahan Kaisang bahwa istrinya tuh orang Jogja juga, nyatanya tidak ada kok perang saudara dan lain sebagainya. Itu itu cara orang-orang kolonial mengadu dombakan negara ini gitu loh. Nah dari sini gue belajar bahwa pernah terjadi tragedi Poso, pernah terjadi perang saudara Madura dengan Dayak, apapun itu yang terjadi, perang-perang dan lain sebagainya. Republik ini udah melewati itu gitu loh. Ya gue berharap tidak ada lagi perpecahan hanya karena urusan ras gitu. Urusan sara, suku, agama, ras, etnis dan lain sebagainya. Toh negara ini diciptakan dengan sebegitu indahnya, dengan sebegitu beragamnya, sebegitu bangganya gue ngerasa bahwa ini loh presiden gue, Insinyur Bapak Joko Widodo, yang selalu membuat perbedaan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Balik lagi ke episode Sisauan Harapan ini, ya gue ngerasa bahwa candu dengan sosok pemimpin yang sejajar dengan rakyat, yang ikut terjun ke lapangan, yang tidak hanya dia berkata saja gitu. Nah dari sini mungkin gue bisa melihat the next Jokowi adalah memang dia juga yang mikirin rakyat dan terjun bersama rakyat. Nah, di sisi lain gue ngerasa bahwa semua hal yang terjadi pun semua yang terjadi termasuk di trendingnya kemarin pernikahan Kaisang adalah salah satu dari banyak peristiwa yang bisa mengubah cara pandang orang itu. Dalam artian
Ya memang sosok pemimpin yang dirindukan adalah pemimpin yang tidak ada batasan dengan rakyatnya gitu loh. Kemudian gue ngerasa bahwa tensi politik, capres cawapres, menurut gue belum terlalu dini lah. Di sela-sela pasca pandemi kita sudah melewati serangkaian kejadian luar biasa pandemi, dunia dihantam pandemi itu poranda terlalu dini gitu loh untuk membahas capres cawapres. Masih banyak topik yang memang bisa dijadikan pemberitaan atau menghiasi berita untuk pembangunan bangsa gitu. Mungkin segitu aja video kali ini, episode Secawan Harapan. Artinya gue lupa, sesama candu kawanan harapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika Anda suka, dislike jika tidak Anda suka. Terus gue lupa temukan keseruanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Yaji di sini dan inilah Forset. Dadah, selamat ketemu di video selanjutnya.